Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang dosen Universitas Islam di Solo dibunuh oleh kuli bangunan yang bekerja di rumah korban. Motif pembunuhan sakit hati. Pedagang ikan laut di TPI dan pasar tradisional Kota Tegal menjerit lantaran tidak ada pasokan ikan. Harga cabai meroket, pedagang cabai di Kota Tegal jual cabai yang hampir busuk dengan harga miring. Ya, warga desa Ngepringan tewas tenggelam di Waduk Gunung Tugel, Kabupaten Sragen. Korban diduga tenggelam saat memasang patok pada jaringan ikan. Sukadi, warga desa Ngepringan, Jenar, Kabupaten Sragen, tenggelam di Waduk Gunung Tugel. Mengetahui adanya laporan ini, gabungan tim relawan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen kemudian mencari korban. Diduga korban tenggelam saat memasang patok pada jaring ikan di waduk. Nah, saya kan dari sana lihat teman kok sudah ini tenggelam. Tenggelam ya? Ya. Sekitaran jam berapa itu? Jam 11 punjul 15, Pak. Nah, waktu itu yang tenggelam itu lagi ngapain, Mas? Tadinya ini mau ngasih patok, Pak. Oh, iya. Buat anu jaring. Jaring ikan ya? Ya. Nah, itu warga setempat atau gimana? Warga setempat. Saat mencari jasad Sukadi, petugas gabungan menyisir waduk dengan perahu karet dan menyelam di sejumlah titik bendungan. Pencarian yang dilakukan mereka selama 2 hari membuahkan hasil. Jasad Sukadi ditemukan, namun sayangnya korban sudah tidak bernyawa. Tebalnya lumpur di dasar waduk menjadi kendala pencarian. Penemuan jenazah ditemukan oleh tim kami terpadu jam 14.30 hari ini. Kendala kami banyaknya tebalnya lumpur di embung tersebut. Jadi sejak kemarin hari Rabu dimulai jam 11 pagi sampai hari ini Kamis jam 14.30 diketemukan oleh tim bersama terpadu. Jasad korban dievakuasi tim relawan gabungan dari dalam waduk, selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sejumlah sekolah dasar di Grobogan kondisinya memprihatinkan. Di wilayah Penawangan bangunan sekolah roboh dan hingga kini belum diperbaiki. Sedang di Ngaben Rejo, proyek pembangunan sekolah terhenti. Akibatnya para siswa harus belajar di luar ruangan. Bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Penawangan Grobogan saat ini kondisinya memprihatinkan. Atap di sejumlah ruang kelas nyaris roboh. Sudah 2 tahun kondisi bangunan sekolah seperti ini dibiarkan rusak. Agar tidak ada jatuhnya korban jiwa, proses belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke teras perpustakaan dan musala. Siswa pun tidak nyaman belajar dalam keadaan seperti ini. Ini awal mulanya tuh hari Minggu siang tiba-tiba sini terasnya langsung brol gitu. Ada berapa ruang, Bu, yang rusak? Ini yang rusak ada 3 ruang kelas. Yang ini kelas 1, kelas 5 sama kelas 4. Nah, sementara anak-anak belajarnya di depan teras, di perpus sama ruangnya gantian. Sebelumnya pihak sekolah sudah pernah mengajukan bantuan renovasi kepada pemerintah setempat, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Hal yang sama juga dirasakan siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Ngaben Rejo, Grobogan. Para siswa belajar di ruang perpustakaan dan satu kelas lain yang belum dibongkar. Hal itu terjadi lantaran proyek pembangunan sekolah senilai 1 miliar lebih dihentikan sementara waktu. Penghentian pembangunan sekolah terjadi saat ada protes dari orang tua siswa karena proyek tersebut dinilai asal-asalan. 5 ruang kelas terlanjur sudah dibongkar.
Dampaknya siswa tidak hanya belajar di luar ruangan, mereka juga harus menghirup debu dari material bangunan yang berada di lingkungan sekolah. Hanya yang kami sayangkan dari pihak sekolah itu apa namanya, kenapa harus berhenti gitu loh. Maksudnya kan jalan terus sampai 120 hari kan. Ini terpaksa kan anak-anak sekarang kan juga pembelajarannya nggak begitu efektif ya. Pihak sekolah berharap proyek pembangunan ini segera dilanjutkan sehingga para siswa bisa kembali belajar di ruang kelas dengan nyaman. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. SD lain kan juga banyak di kecamatan. Harga semua jenis ikan laut di tempat pelelangan ikan maupun di pasar tradisional di Kota Tegal melonjak. Naiknya harga ikan disebabkan para nelayan sulit melaut akibat angin muson barat yang berpengaruh terhadap pasokan ikan. Musim angin barat menyebabkan harga semua jenis ikan di tempat pelelangan ikan TPI Pelabuhan Tegal, Kota Tegal melonjak. Pasalnya saat musim angin barat, pasokan ikan menurun drastis karena nelayan tidak dapat melaut atau kesulitan menjaring ikan. Tak heran jika harga ikan mengalami kenaikan hingga Rp20.000. Naiknya harga ikan membuat pedagang kewalahan karena saat ini mereka sepi pembeli. Kenaikan harga itu musim kumbang karena pendapatan nggak ada, ini naik. Apa aja Bu yang naik Bu nih? Semuanya, nggak gudang, nggak kerang, karena pendapatan nggak ada, kongsinya aja sepi. Musim angin barat juga berdampak kepada pedagang ikan di pasar tradisional Kota Tegal. Mereka mengeluh pasokan ikan berkurang yang menyebabkan mereka sepi pembeli. Bahkan sebagian penjual ikan di pasar pagi libur berjualan. Saat ini stok ikan yang ada di pasar pagi hanya 2 jenis, yaitu ikan pihi dan ikan banyar. Itu pun bukan dipasok dari Kota Tegal, melainkan dari Kota Jakarta. Ya kurang, nggak ada ikan, kurang. Adanya ikan pihi sama banyar. Berapa Bu? Banyar 1 kilo, 32. Kalau pihi 30. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya ya nyampe, kalau pihi yang di sini mahal. Ini kan pihi dari Jakarta. Kalau di sini pihi di sini sampai belinya saja 30 belinya. Berarti pasokan dari Tegal nggak ada? Ya kurang. Kurangnya pasokan ikan memicu harga sejumlah ikan laut melonjak, seperti ikan kakap merah, ikan bawal, ikan banyar, serta jenis sontong dan rajungan. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, tak hanya harga ikan laut, harga cabai di pasar tradisional Kota Tegal juga naik. Sejumlah pedagang pun menyiasatinya dengan menjual cabai yang mulai membusuk. Sudah 2 pekan harga cabai di pasar tradisional pagi Kota Tegal meroket. Naiknya harga cabai berdampak pada omset pedagang. Kini para pedagang menyiasatinya dengan menjual cabai yang mulai membusuk agar dagangan mereka tetap laku. Cabai yang mulai membusuk dijual setengah harga atau lebih murah. Harga cabai saat ini mengalami kenaikan antara Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga cabai merah misalnya, sebelumnya yang dijual seharga Rp25.000 per kilogram, naik Rp15.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai lagi lumayan Mahal Bu? Anget, naik. Apa aja Bu yang naik Bu? Cabai merah keriting. Berapa Bu? Dari tadinya yang paling harga jualnya 35, sekarang 40 sampai 45. Kalau cabai merah gede itu 40.000. Tadinya harga jualnya paling 30, sekarang harus 40. Kita cabai naik faktornya faktor cuaca. Karena apa? Benar-benar panas, kekurangan air. Petani itu berat kalau istilahnya nyiram tanaman, nyiram cabai harus ngebor kan harus pakai bensin. Diduga naiknya harga cabai disebabkan oleh faktor cuaca atau musim kemarau. Banyak petani yang gagal panen sehingga memicu stok cabai terbatas. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal.